Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca sebuah buku yang berjudul Santri NU Menggugat Tahlilan, yang ditulis oleh Hari Yuniardi, yang diterbitkan oleh penerbit Mujahid Press. Yang saya miliki ini adalah cetakan ke-8 Safar 1426 Hijriah bertepatan bulan Maret 2005 Masehi. Ini daftar isi buku ini ya. Tahlilan menurut perspektif ulama, pro kontra tahlilan. Saya akan membacakan buku ini pada halaman 63 penutup kesimpulan. Bab keempat penutup A, kesimpulan. Setelah kita perhatikan bersama mulai dari bagaimana pendapat para ulama dari berbagai mazhab dan dari berbagai kurun sampai analisa argumen nakli dan akli, ternyata pendapat yang menolak atau melarang prevalensi perjamuan tahlilan lah yang memiliki argumen kuat baik dari segi nakli maupun akli. Di dalam keterangan hadis yang memberikan penolakan terhadap perjamuan tahlilan, seluruhnya menisbahkan proses perjamuan tahlilan sebagai salah satu bentuk lain dari perbuatan an-niyahah atau meratapi mayat. Wajah dolalahnya adalah karena dengan dilaksanakannya perjamuan tahlilan sudah barang tentu sangat menyita perhatian, baik bersifat materi maupun immateri, dari pihak penyelenggara demi untuk terselenggaranya acara tersebut. Karena tidak mungkin suatu proses perjamuan diselenggarakan dengan apa adanya tanpa sama sekali memerlukan pengurusan. Sementara sudah dimaklumi bahwa pada saat itu pula pihak penyelenggara adalah sekaligus pihak yang sedang tertimpa musibah, yang otomatis terlebih dahulu telah terkuras perhatiannya. Nah, membebani masalah terhadap pihak yang sudah terbebani masalah dalam perkara kematian, hukum tidak bolehnya sejajar dengan hukum tidak bolehnya atau dilarangnya melakukan perbuatan meratapi mayat. Oleh karena itu pula As-Sayyid Al-Bakri Abu Bakar Ad-Dimyati di dalam kitabnya I'anatut Thalibin, catatan kaki nomor 87, melebarkan hukum melalui pemakaian kias musawi, analogi, dengan menghukumi makruh berkumpul bersama di tempat keluarga mayat, walaupun hanya sebatas untuk berbela sungkawa, tanpa dilanjutkan dengan proses perjamuan tahlilan. Beliau justru menganjurkan untuk segera meninggalkan keluarga tersebut setelah selesai menyampaikan rasa bela sungkawa atau takziah. Hal tersebut senada dengan sikap Imam Al-Asyafi yang tidak menyukai proses berkumpulnya masyarakat di tempat keluarga mayat sebagaimana tertera dalam kitab Al-Um. Berkata Syafi'i, dan aku membenci al-ma'tam, yaitu proses berkumpulnya atau berkabung di tempat keluarga mayat, walaupun tanpa tangisan. Karena hal tersebut hanya akan menimbulkan bertambahnya kesedihan dan membutuhkan biaya. Padahal beban kesedihan masih melekat di keluarga mayat. Bahkan secara tegas Umar bin Abdul Aziz telah melarang proses berkumpulnya keluarga mayat, apakah dengan melibatkan pihak lain masyarakat maupun tanpa melibatkan pihak lain, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, yang artinya telah berkata kepada kami Yan Aqid bin Isya
dari Thabit dari Qais, beliau berkata, saya telah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz melarang keluarga mayit mengadakan perkumpulan, kemudian berkata, kalian akan mendapat bencana dan akan merugi. Demikian pula menurut Ibnu Taimiyah ketika menjawab pertanyaan tentang hukum dari al-ma'tam. Tidak diterima keterangan mengenai diperbolehkannya perbuatan tersebut atau al-ma'tam. Apakah itu berbentuk hadis sahih dari Nabi SAW? Tidak pula dari sahabat-sahabatnya. Tidak ada seorang pun dari imam-imam muslimin serta dari imam mazhab 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Juga dari imam-imam yang lainnya. Demikian pula tidak terdapat keterangan riwayat dari ahli kitab yang dapat dipakai pegangan. Tidak pula dari Nabi, sahabat, tabi'in, baik sahih maupun do'if. Serta tidak terdapat baik dalam kitab-kitab sahih, sunan-sunan ataupun musnad-musnad. Serta tidak diketahui pula satu pun dalam hadis-hadis dari zaman Nabi dan sahabat. Al-Fadilah. Namun dengan adanya hukum tersebut bukan berarti apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia harus dibiarkan begitu saja apa adanya. Sebagai anggota keluarga, maka merupakan keniscayaan baginya untuk peduli dengan kondisi mayat yang sudah tidak dapat lagi menuai pahala dari amalannya sendiri. Oleh karena itu, pihak anggota keluarga semestinya turut membantu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan pahala bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara membaca Quran dan zikir-zikir lainnya yang seyogyanya dilakukan di luar tempat keluarga mayat, serta tidak boleh disertai dengan penghidangan. Karena di samping terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa pahala dari bacaan Al-Quran dan zikir-zikir lainnya tidak dapat sampai kepada ruh mayat yang dituju, terdapat pula sebagian ulama yang mempunyai pendapat bahwa pahala tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat sampai kepada ruh mayat yang dituju, sebagaimana tercermin dari jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Sampai kepada mayat, yakni pahala bacaan-bacaan keluarganya dan tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya, serta sejumlah zikir-zikirnya kepada Allah yang Maha Luhur apabila mereka persembahkan pahalanya kepada mayat. Kemudian apabila pihak keluarga mayat melakukan sodakoh, di mana pahalanya hendak ditujukan kepada ruh mayat, maka perbuatan tersebut adalah diperbolehkan. Serta pahalanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat sampai kepada ruh mayat yang dituju, sepanjang prosedurnya sesuai dengan syariat, yaitu jangan sampai dikaitkan dengan bilangan dari hari kematiannya, sebagaimana tercermin dari jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pertanyaan mengenai manfaat sodakoh atas nama mayat berikut ini. Adapun sodakoh atas nama mayat, sesungguhnya mayat menerima manfaat dari sodakoh tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama muslim, dan nyata untuk hal tersebut telah datang beberapa hadis sahih dari Nabi SAW, seperti perkataan Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati serta tidak wasiat untuk bersedekah. Dan menurut pendapatku, seandainya beliau dapat berbicara, tentu akan menyuruhku untuk bersedekah. Apabila saya bersedekah atas namanya, apakah akan bermanfaat bagi ibuku? Maka Rasulullah menjawab, tentu saja. Demikian pula dapat bermanfaat bagi mayat, seperti ibadah haji atas namanya, udyah atau korban atas namanya, membebaskan budak atas namanya, doa istighfar tanpa diperdebatkan antara para imam. Secara sederhana, pembahasan tadi dapat disimpulkan sebagaimana yang terlampir dalam kitab Al-Aqirmani yang dilansir oleh majalah Al-Mawais. Dan dapat dipahami dari dalil-dalil terdahulu bahwa hukum dari menghidangkan makanan oleh keluarga mayit adalah bid'ah yang makruh, yang dimakruhkan dengan makruh tahrim, makruh yang identik dengan haram. Demikian dikarenakan hukum dari niyaha adalah haram, dan apa yang dihubungkan
atau diidentikan dengan haram, maka hukumnya adalah haram. Dan memang kesan dari prevalensi perjamuan tahlilan justru bertentangan dengan pesan yang terdapat dalam hadis sahih. Isna'u li Ja'fari ta'aman fa innahu qad tahum run yusghiluhum. Kirimkanlah makanan dari kalian semua kepada keluarga Ja'far, karena mereka sedang tertimpa masalah yang menyesakkan. Semoga bermanfaat.